perkenalkan diri dulu. Saya Hendy, koordinator di Intel. Ini ada Kasih Penkum. Kalau selama ini kalian berorasi biasanya Kasih Penkumnya Pak Hasan, sekarang sudah digantikan Pak Dadang. Di samping kiri saya juga ada Pak Ambe, dia Kasidik yang baru di Pitsus. Kepala Tata Usaha di sini. Untuk lebih mempersingkat waktu ya, supaya sistematis, kira-kira teman-teman pemuda dan mahasiswa ingin menyampaikan pointer-pointer tuntutannya apa. Mumpung di sini ada Kasidik, mumpung di sini ada Kasih Penkum, nanti kita akan menjawab. Bang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Jago lagi pantau aksi demo ya. Ini demo di Kejaksaan Tinggi Gorontalo oleh beberapa aktivis. Ini nampak ya mobil ya. Ini terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang menjelang sore kita bisa berkumpul di ruang tunggu Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini. Selamat datang saya ucapkan kepada adik-adik dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa ya. Dalam kesempatan ini menyampaikan orasi aspirasi kepada kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih karena mahasiswa dan pemuda sudah melakukan fungsi pengawasannya terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Sepintas tadi saya sudah mendengar materi orasi. Mungkin saya di sini dari samping, saya perkenalkan diri dulu. Saya Hendy, koordinator di Intel. Ini ada Kasih Penkum. Kalau selama ini kalian berorasi biasanya Kasih Penkumnya Pak Hasan, sekarang sudah digantikan Pak Dadang. Di samping kiri saya juga ada Pak Ambe, dia Kasidik yang baru di Pitsus. Wan, duduk sini Wan. Ini juga ada. Ini Pak Ahwat. Ini kepala tata usaha di sini. Untuk lebih mempersingkat waktu ya, supaya sistematis, kira-kira teman-teman pemuda dan mahasiswa ingin menyampaikan pointer-pointer tuntutannya apa. Mumpung di sini ada Kasidik, mumpung di sini ada Kasih Penkum, nanti kita akan menjawab. Silakan, siapa yang menyampaikan? Jadi saya mungkin menjadi moderator dari teman-teman mahasiswa dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Jadi dari kami gabungan mahasiswa dan masyarakat peduli hukum di Provinsi Gorontalo, ada beberapa elemen yang tergabung Pak. Dan sistemnya kita tidak saling memerintah, tapi saling berkomunikasi. Ya. Karena berkoordinasi itu kepimpinan. Kalau kita berkomunikasi saja, sehingga saya tidak bisa mendaulat satu persatu. Yang pasti saya beri kesempatan teman-teman untuk bertanya dan mungkin kita bisa sekaligus sharing. Mungkin ada dari teman-teman Pak Ramli. Terima kasih. Kepada salam, perkenalkan nama saya Ramli Mampo, saya masyarakat Kabupaten Gorontalo. Siapa namanya? Ramli Pak. Ramli. Mampo. Jadi saya mewakili teman-teman hari ini hendak menyampaikan support kepada APH khususnya Kejaksaan Tinggi, bahwasanya di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo, ada satu persoalan yang lagi seksi diperbincangkan Pak. Kami datang hanya hendak
mengingatkan bahwa Kejaksaan Tinggi juga satu kewajiban untuk memonitor persoalan yang ada. Tadi alhamdulillah kami sudah bersilaturahim dengan pejabat Mapolda Gorontalo, Pak, dan kita sudah pertanyakan perkembangan penyidikannya sudah sampai di mana. Alhamdulillah sudah disampaikan bahwa minggu depan itu tinggal mengundang ataupun memeriksa saksi ahli dari Kementerian Keuangan. Mungkin setelah itu akan ada konferensi pers dari Polda sehingga bagaimana KONI, Pak. KONI ya. Itu jadi yang lagi seksi diperbincangkan ini dimonitor oleh semua, dalam hal ini publik, itu kasus KONI, Pak. Karena di sana bukan lagi fakta penyidikan yang terungkap, malah fakta persidangan. Itu ada dua. Yang pertama berdasarkan audit BPK, ada masalah yang terungkap, yakni sistem penganggaran dan pengelolaan. Kita tahu dalam sistem pengelolaan ada satu pejabat publik yang diseret oleh hukum, ketua KONI-nya sendiri, itu putusannya sudah selesai. Nah, yang kita pertanyakan ini bagaimana dengan sistem penganggarannya? Bagaimana dengan sistem penganggarannya? Karena itu diperkuat lagi dengan pengakuan bagian keuangan bahwa di situ ada perintah. Ada perintah. Jadi ini yang membuat kami sekelompok pemuda bertemu, berdiskusi. Kami ingin menjaga marwah Gorontalo, Pak, di mata publik. Bahwa kami ingin sama-sama berada di gerbong APH, mendorong, memberi support bahwa kalau memang itu salah ya katakan salah. Kalau memang itu benar katakan benar. Sehingga hari ini kami datang untuk memberi dorongan, memberi support agar supaya Kejaksaan Tinggi kalau memang ada yang bisa diproses di dalamnya bisa ikut mengambil bagian, Pak. Itu harapan kami sebagai aliansi mahasiswa, aktivis dan pemuda yang ada di Provinsi Gorontalo. Mungkin selanjutnya akan berkembang dari teman-teman sekalian. Terus yang lain siapa? Soal bansos. Siapa yang menyampaikan masalah bansos? Jadi Pak, jadi terima kasih Pak. Jadi persoalan bansos ini kan Nama dulu, nama. nama saya Jasmin Dalanggo, Pak. Yes. Dalanggo. Yes. Oke, lanjut. Persoalan bansos ini Pak, kita ketahui bersama Pak, sudah belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi. Kemudian ini bukan kali pertama kami datang mempertanyakan tentang persoalan bansos ini. Sudah berkali-kali bahkan di tahun 2019, bahkan dengan sampai saat ini kami mempertanyakan itu. Jadi sudah sejauh mana langkah dari Kejaksaan Tinggi untuk betul-betul memproses tentang permasalahan ini? Karena jangan sampai kami lagi datang jawaban yang sama akan terus diberikan, akan ditindaklanjuti. Dengan sampai saat ini belum ada penetapan tersangka. Kira begitu. Oke. Selanjutnya Arif. Ini bisa dijawab mungkin Pak. nanti digabung aja nanti sekali jawab. Ya. Terima kasih. Jadi perkenalkan nama saya Sandi Mobi. Sandi. Mungkin kemarin kita sering berkomunikasi juga dengan Pak Kasat ya persoalan masalah-masalah yang ada di Kasat. Beliau sangat welcome dengan kita pemuda dan mahasiswa. Makanya kita juga pernah memasukkan surat terkait dengan proses hukum yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, hal ini seperti yang disampaikan oleh kakak kita kami tadi bahwa persoalan KONI itu sudah kita sampaikan di Polda Gorontalo. Nah, kami berharap hari ini Kejaksaan Tinggi demi tegaknya keadilan di Provinsi Gorontalo, kami berharap Kejaksaan Tinggi dapat mengambil alih proses ini dalam hal ini penganggaran. Karena kan sampai sekarang ini penggunaan anggaran itu kan sudah berada di proses pengadilan dan bahkan tadi sudah disampaikan sudah ada putusan yaitu ketua KONI. Seluruh pejabat di Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo bahwa pertama soal bansos ini dalam pengamatan seluruh publik, Pak, khususnya mahasiswa dan masyarakat. Kemudian yang kedua, kami ingin persoalan bansos ini tuntas, baik itu proses penganggaran terkait dana bansosnya, kemudian proses penyerapan anggarannya, pelaksanaan anggarannya, penggunaan anggarannya. Karena hari ini yang jadi konsideran kita bahwa rujukan kita soal penggunaan anggaran itu ada 3. Yang pertama Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah 2014, kemudian Undang-Undang 30 soal administrasi pemerintahan,
kemudian ada PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sehingganya di sini juga ada datun juga kan, saya salah ada datun. Sehingganya apabila dia melanggar Undang-Undang 30 soal administrasi, pelanggarannya administrasi bukan pidana, maka sampaikan bahwa itu pelanggaran administrasi, ada sanksi administrasi dari Kementerian soal pejabat daerah. Kemudian apabila terdapat unsur pidana di situ, ada niatan jahat, ada mensreanya, bahwa hari ini yang diuntungkan penerima dana bansos akibat dari mekanisme kelalaian yang melanggar ketentuan, mekanisme penganggaran yang melanggar ketentuan perundang-undangan, sehingga terjadi kerugian negara yang dimaksud itu. Sehingga kami berharap dengan para kejaksaan tinggi yang baru ini bisa dituntaskan saja persoalan bansos ini. Sekian dari saya, terima kasih. Tanyakan ada yang tidak Densus, maka mungkin nanti yang akan lebih berkompeten menjawabnya adalah yang tidak Densus. Tapi yang ngomong mungkin oh ya, nanti Penku jubirnya adalah Penku. Ini tadi ada pertanyaan dari Saudara Ramli ya. Saudara Ramli ini mempertanyakan masalah perkembangan penyidikan kasus KONI ya, dan ada permintaan untuk Kejaksaan Tinggi mengambil alih kasus tersebut. Untuk proses ini saya jawab pengantarnya dulu, nanti lebih dalamnya dari Pak Dadang. Bahwa untuk penyidikan suatu tindak pidana kita memang sama-sama berwenang, Polri, Kejaksaan punya sama-sama berwenang. Ya. Tapi di sini kan karena permasalahan ini sudah dihandle oleh Polri, tentu kita tidak bisa serta-merta untuk mengambil kasus tersebut. Kita berikan kesempatan kepada Polri dulu melakukan penyidikan. Kalau memang ada hambatan-hambatan, mungkin nanti kita akan koordinasikan. Mungkin Pak Dadang bisa menjawab lebih detailnya bagaimana mekanismenya. Terima kasih Pak Koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawetnya saya terlebih dahulu ingin tahu yang jadi koordinator di antara adik-adik ini siapa? Taufik Bungu. Pak Taufik ya. Jadi saya kenal juga dari saya dan Jafar kasih PPU yang digantikan Pak Kasan. Nah, terkait dengan masalah KONI, terang saya termasuk salah satu jaksa yang menangani perkara tersebut hingga putusan pengadilan kemarin, walaupun belum berkekuatan hukum tetap, tapi kita sudah ada vonis dari hakim pengadilan negeri, dan itu masih dalam tahap pikir-pikir selama 1 minggu. Mungkin adik-adik juga sudah tahu isi vonis dari perkara tersebut. Kemudian terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam penyidik Polda Gorontalo, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Hendy bahwa kita masih menghormati, masih menghargai proses penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Polda Gorontalo. Walau bagaimanapun perkara tersebut masih dalam tahap pra penuntutan. Saya juga termasuk dalam salah satu jaksa yang peneliti di situ. Dan mungkin keinginan adik-adik ini juga sudah kita bahas juga atau sudah kita masukkan juga dalam petunjuk. Dan saya tidak bisa juga membuka ini di forum karena ini sudah menyangkut teknis. Cuma saya yakin apa yang menjadi keinginan dari adik-adik itu sudah termasuk bagian dari petunjuk kita juga ke penyidik. Nah, untuk sekarang ini kan penyidik lagi berupaya untuk memenuhi petunjuk-petunjuk kita itu. Ya, dan kita masih memberikan kesempatan karena kita ada SOP waktu yang ditentukan supaya kita tetap berkoordinasi dengan penyidik terkait dengan petunjuk kita tersebut. Nah, terkait dengan masalah penganggaran itu memang fakta persidangan juga sudah muncul ya, kesalahan-kesalahan di penganggaran tersebut. Nah, itulah yang menjadi tugas dari penyidik untuk mengungkap apa yang menjadi kesalahan dalam penganggaran tersebut. Karena yang kita sidangkan kemarin itu hanya menyangkut dalam hal penggunaan anggaran. Ya, makanya di situ yang ditetapkan sebagai tersangka itu
Ketua KONI selaku penerima dana hibah yang mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Kemudian terkait dengan dana bansos, Ini pertanyaan. ini Oleh memang masalahnya ada dua nih. ya, Bansos. ini juga terus terang saya juga masuk dalam tim penyidik karena ini sudah bergulir sejak 2000 juga ya, tahun lalu kalau nggak salah ya. Sudah berapa kejadian? Saya juga masuk salah satu tim penyidik dan saya masih ada juga masih masuk dalam tim tersebut. Nah, menurut kepala seksi pendidikan, karena beliau masuk tombak di situ yang lebih mengetahui proses pendidikannya, yang mana sampai dengan sekarang ini masih dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK, dan itu alhamdulillah sudah sangat-sangat mengerucut ya dibanding dengan tahun-tahun lalu. Jadi sekarang perhitungan kerugian negara tersebut sudah mengerucut dan mungkin tidak lama lagi adik-adik semua akan tahu hasilnya seperti apa. Jadi percayakan saja pada kita. Yang jelas kita tidak jalan tempat, tetap kita berupaya untuk supaya membuat terang peristiwa pidana ini. Siapa yang akan kita minta pertanggungjawab? Ya. Hadiri undangan dari senior guru saya. Iya. Samping kiri saya. Bang Mul ya. Ya. Ada power. Ini. Ada power. Bang Jago lagi bersama petinggi ya, Bang Hen. Sehat. Oh, sehat. Selamat Bang Jago. Selamat. Kasih penkom? Sehat. Sehat. Orang ganteng, energik ya. Kami beda. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.